Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di kontennya Erina. Oke teman-teman, Mbak Erina akan jawab ya. Banyak yang inbox, banyak yang tanya di subscribe di channel Mbak Erina, yang komen-komen ya di channel YouTube Mbak Erina atau di Messenger ya, tanya. Oke, Mbak Erina akan jawab ya. Tanya diantaranya, Mbak Erina kerjanya apa ya? Kerjanya kok perginya pukul 9, kadang pukul 12 lebih kayak gitu sudah pulang. Oke, Mbak Erina akan jawab ya. Mbak Erina buat kerja ini diantaranya sudah lama ya teman-teman ya, nak dekat 10 tahun. Sebelum itu Mbak Erina dulu kerja tuh, mau tahu nggak teman-teman? Mbak Erina tuh kerja ya, bukan Mbak Erina mau cerita ya teman-teman ya, bukan semuanya orang nikah daripada warga negara Malaysia hidupnya senang atau kawin atau nikah sama orang kaya, tidak ya teman-teman ya. Satu orang lain nasib itu tidak sama ya. Mbak Erina daripada nol lagi teman-teman. Mbak Erina dulu nikah sudah, memang nikah itu 6 bulan setelah nikah saya ada buat kerja, pokoknya ada kerja ya. Anak sudah kecil, memang Mbak Erina buat kerja ya. Mbak Erina miaga di tepi jalan, pokoknya teman-teman Mbak Erina semua tahu, jualan kue lah, jualan makanan lah, oke bla bla. Lepas tuh Mbak Erina nih ya, Mbak Erina punya suami bukan jenis orang kaya atau keturunan orang kaya atau dapat warisan, tidak ada ya. Saya pun tidak ada, suami saya tidak ada. So kita memang boleh beli rumah, boleh mendapatkan rumah seperti yang rumah sekarang saya duduk nih 2 tingkat 12 story ya. Saya 2 orang suami istri, kita dari nol ya, dari nol simpan uang, boleh beli rumah uang muka kayak gitu ya. Kalau di Malaysia ini kita boleh mengeluarkan CPF, boleh tolong kita beli rumah ya, tapi kita kalau tidak cukup CPF kita ada simpanannya. Mbak Erina nih ya pekerja keras dari dulu, dari gadis, dari mulai nikah. Mbak Erina bukan senang seperti yang sekarang teman-teman lihat, katanya Mbak Erina hidupnya senang ke apa, itu cuman orang lihat saja ya teman-teman ya. Nah Mbak Erina dari nol nikah sama suami itu ya, Mbak Erina sudah ada anak nomor 2, Mbak Erina sudah start kerja, anak itu 6 bulan. Mbak Erina miaga itu teman-teman tahu tak, jualan nasi lemak, jualan kue, dan ada orang Indonesia ikut Mbak Erina 4 tahun ya, intinya kayak gitu, tolong Mbak Erina. Nah dah itu Mbak Erina beli rumah Kak Kulai nih, pendek cerita ya. Suami Mbak Erina pun berhenti daripada kerja karena bosnya itu sudah tutup, maksudnya tidak menjaga lagi. So suami saya kerja lain tempat tuh memang dari awal gajinya lumayan, lepas tuh dia pindah ke yang kedua, memang gaji ya tak cukup ya. Nah dengan itu Mbak Erina tahu tak teman-teman, Mbak Erina jualan apa teman-teman? Datang ke Kulai ini ya teman-teman ya, jualan nasi lemak, jualan pisang goreng teman-teman. Pagi tuh jualan nasi lemak karena gaji tidak cukup teman-teman. Nah Mbak Erina dengan inisiatif sendiri Mbak Erina jualan untuk menolong suami ya teman-teman ya. Mbak Erina kalau cerita ini Mbak Erina memang sedih. Mbak Erina tuh pokoknya hidupnya tuh dari nol, maksudnya tuh hidupnya tuh memang penuh perjuangan ya, bukan yang seperti ini teman-teman. Lihat kehidupan Mbak Erina macam mana ya. Mbak Erina bekerja keras, suami Mbak Erina pun bekerja keras. So kita saling support sama suami, kita saling support macam mana kita boleh punya. So Mbak Erina pun alhamdulillah ya, tidak maksudnya tuh tidak mengikutkan apa yang maksudnya teman-teman tuh hidupnya mewah. Mbak Erina nak jealous, oh kenapa ya teman saya hidupnya mewah. Mbak Erina berusaha macam mana anak Mbak Erina tidak berkurangan, dan macam mana Mbak Erina tidak boleh kekurangan seperti mereka itu ya teman-teman ya. Karena apa, di zaman yang teknologi canggih seperti ini teman-teman ya, teman-teman harus berusaha, harus kita nih pokoknya kalau kita pendapatan kita suami tak cukup, kita bagaimana nak tolong suami itu ya teman-teman ya, bagaimana perekonomian suami kita boleh menunjang ya teman-teman ya. Kita dengan satu syarat, kita memang nak kena tolong suami ya, karena Mbak Erina nih, suami Mbak Erina bukannya orang berada, Mbak Erina sudah ngomong dari awal ya, suami Mbak Erina bukannya orang ada istilahnya warisan ke apa, itu tidak ada. Nah Mbak Erina dulu ya miaga tuh miaga ayam penyet, setelah pagi-pagi jualan nasi lemak, nanti tengah hari jualan pisang goreng. Teman-teman mau tahu nggak? Nah kalau Mbak Erina tahu riwayat Mbak Erina, kadang Mbak Erina sedih ya, bukannya seperti ini Mbak Erina duduk rumah, orang cakap duduk rumah besar 2 tingkat ya, tapi perjuangan Mbak Erina ya, karena Mbak Erina banyak subscriber, banyak penonton tanya. Kalau Mbak Erina tak jawab sejujur-jujurnya, Mbak Erina tidak mau bohong tentang kehidupan Mbak Erina ya. Nah teman-teman, dulu Mbak Erina tuh sebelum pagi-pagi ya, pagi-pagi udah pindah Kulai nih kan, Mbak Erina tak ada kerjaan, jual nasi lemak sama adik angkat Mbak Erina.
Teman-teman mau tahu nggak, itu tolak gerobak dari jauhnya ke depan jalan raya sampai 200 km ya. Mbak Erina kadang kalau ingat nasib Mbak Erina tuh, Mbak Erina sedih. Mbak Erina tak mau, Mbak Erina tak malu, Mbak Erina tak malu, dan Mbak Erina jujur apa adanya ya teman-teman ya. Bukannya senang, Mbak Erina tuh nikah sama orang Malaysia senang, duduknya rumah besar-besar, tidak semudah itu teman-teman ya. Nah Mbak Erina lepas tuh nanti jualan goreng pisang, pagi itu kan jual nasi lemak, nanti petang Mbak Erina jualan pisang goreng teman-teman. Sama adik angkat juga Mbak Erina tolak sana gerobak jauhnya. Anak Mbak Erina tuh yang kecil tuh 8 bulan teman-teman. Belum cukup 1 tahun dia jatuh, ininya ada bekasnya sampai sekarang ya. Lepas tuh Mbak Erina ini macam cari tempat sewa macam jual nasi lemak. Nanti petang Mbak Erina jual, bukan nasi lemak, Mbak Erina jualan ayam penyet sama bakso Indonesia. Alhamdulillah pisang goreng pun laku teman-teman, ayam penyet pun laku teman-teman. Tapi nasib tidak berbelakang Mbak Erina. Mau tahu tak, Mbak Erina niaga laris manis, cuman duduk situ sebentar ada orang order apa ya, Mbak Erina diganggu. Tempat Mbak Erina niaga ditanam tahu 8 keping itu tahu ya, dua hari itu Mbak Erina, memang 2 hari 3 hari Mbak Erina tak laku langsung. Lepas itu Mbak Erina minta tolong sama almarhum mama saya dulu, suruh tanyakan sama ustadz. Ya memang betul, tapi Mbak Erina nih memang sudah ada firasat, mungkin ada sesuatu betul. Kita buka-buka, kita jalan-jalan ya teman-teman ya, ternyata ada orang buat tanam tahu 8 keping. Nah semenjak itu Mbak Erina tidak akan jualan lagi ya, walaupun buka restoran atau di tepi jalan, karena Mbak Erina sudah istilahnya trauma kayak gitu ya. Nah Mbak Erina nih kalau jualan alhamdulillah, itu hari jualan tahu gembrot pun ya alhamdulillah laris manis, karena tangan Mbak Erina tak boleh, yang tolong kerja pun tak boleh, stop untuk sementara. Nah kalau yang sekarang tanya Mbak Erina nih kerjanya kok senang? Oke teman-teman, Mbak Erina akan jawab ya. Mbak Erina buat kerja jasa cleaning service. Nah Mbak Erina pun buat jasa cleaning service nih ada SSM ya, sudah ada surat izin. Cuma SSM mesti teman-teman tahu ya. Nah kalau Mbak Erina nih dulu setelah itu teman-teman, Mbak Erina diganggu tuh yang sebelum kerja apa namanya buat ayam penyet sama bakso tuh teman-teman ya. Mbak Erina sudah promotion, Mbak Erina ada kerja restoran tuh 1 tahun lebih ya, restoran lah. Mbak Erina promotion sama orang Cina mana-mana, promotion mau buat cleaning service enggak, bukan semudah kalau kita buat kerja cleaning service ya teman-teman ya. Kita memang di Indonesia kita ada sekolah tamatan SMA atau SMIA ya. Tidak apa namanya, tidak boleh kalau kita di sini kerja kerani KAP ya teman-teman ya. Memang ya, kalau saya ingat nak kerja restoran masanya panjang, saya tidak boleh antar anak saya sekolah tadika. Nah teman-teman, Mbak Erina buat cleaning service bukan senang, promo nanti lama-lama jadi banyak dalam 1 hari itu Mbak Erina buat 2 rumah. Nah Mbak Erina alhamdulillah ya, yang beli rumah di Batam itu ya, walaupun murah itu pun hasil daripada cleaning service ya teman-teman ya. Nah teman-teman saya kasih tahu ya, jangan pernah malu kerjaan teman-teman apa ya, karena Mbak Erina suka buat kerja cleaning service ini, masanya tidak panjang ya teman-teman ya. Kalau kita kerja restoran masanya panjang, tidak boleh antar anak, tidak jemput anak ya, tidak boleh ya. Nah jangan pernah malu, sekalipun kerjaan teman-teman apa, orang cakap kerja ini, nggak usah malu. Kita tak boleh malu, buat apa nak malu. So kalau kita lapar tidak ada kawan kah saudara marah tolong kita, tidak ada. So kalau orang cakap Mbak Erina ini udah sukses lah, enak ya nikah sama orang Malaysia, rumahnya duduk besar-besar magrong-magrong, orang cakap kayak gitulah, bukan saya. Alhamdulillah itu karena saya sama suami saya pekerja keras ya, kita simpan sedikit boleh buat uang muka. Nah kalau orang cakap Mbak Erina kerjanya senang lah. Nah tadi saya pergi kerja nih ya, diantaranya pukul 9.30 kan, 9.30 sampai sana. Nah saya sekarang tadi itu udah pukul 11.30 saya sudah balik, saya buat sendiri. Kalau kerja rumahnya besar tuh saya minta tolong orang ya, atau 3 atau 2. Anak saya saya ajar dari kecil, saya ajak kerja ya buat cleaning service ini ya. Anak saya pun tidak malu, karena apa, ini
menghasilkan duit ya, menghasilkan duit. Bukan kita tuh minta, bukan kita hutang sama orang ya. So jangan pernah malu teman-teman, buat kerja apapun janji halal. Kita tak pernah utang sama orang, tak pernah kita tipu orang ya teman-teman ya. Selagi kita tuh kuat, selagi kita kuat, kita boleh kerja ya teman-teman ya. Nggak usah lihat-lihat orang, katanya orang cakap ini itu, jangan ya teman-teman ya. Pokoknya yang penting kita ini ada di diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita sukses, bukan saya itu duduk rumah besar ini langsung senang, suami ada istilahnya ada apa uang daripada keluarganya, uang apa, tak ada langsung. Saya pun tak ada, suami pun tak ada, karena saya pekerja keras teman-teman. Sampai sekarang Mbak Erina pekerja keras. Kalau orang tanya Mbak Erina kerja apa, nah Mbak Erina akan jawab Mbak Erina buat kerja cleaning service. Mbak Erina tidak akan malu, karena apa? Buat cleaning service ini masanya tidak panjang teman-teman ya. Ini hari Mbak Erina buat sendiri ya, baru 2 jam, tak sampai 3 jam Mbak Erina sudah balik kan. 9:30 sampai sana, 11:30 Mbak Erina sudah balik. Nah Mbak Erina boleh antar anak, nah sudah sampai rumah boleh rileks kan. Coba kalau kerja restoran masa panjang kan teman-teman. Nah, oke teman-teman, sudah Mbak Erina jawab ya. Mbak Erina kalau ditanya masa lalu, Mbak Erina memang sedih karena Mbak Erina dari nol, dari zero. Mbak Erina ini memang orang nikah bukan pada orang kaya atau orang senang ya. Mbak Erina tuh pokoknya yang teman-teman Mbak Erina yang tahu dari asal mula Mbak Erina dari nol, tahu, mesti dia tahu Mbak Erina dulu gini-gini nih. Saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah tipu orang, dan saya ngomong seapa adanya. Mbak Erina buat kerja cleaning service rumah ke rumah atau office. Tapi Mbak Erina sudah ada mohon ya SSM bahwa Mbak Erina nih buat kerja ini ada surat izin ya teman-teman ya. Buat motivasi teman-teman semua, jangan pernah malu kerja apapun seperti Mbak Erina ya. Jangan pernah malu dilihatnya. Oke, kalau Mbak Erina nih buat kerja cleaning service, ada teman tak mau sama Mbak Erina, kalau mau berteman ya monggo. Tapi alhamdulillah setakat ini walaupun Mbak Erina kerjanya Mbak Erina cleaning service, tapi kawan-kawan Mbak Erina banyak ya di sekeliling sayang sama Mbak Erina ya. Teman-teman Mbak Erina nggak pernah malu berteman sama Mbak Erina. Alhamdulillah ya, support teman-teman semua untuk Mbak Erina buat konten. Teman-teman Mbak Erina pun baik ya, support Mbak Erina ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya celotehan Mbak Erina, karena banyak yang tanya Mbak Erina kerja apa, Mbak Erina kerja apa. Oke, Mbak Erina sudah tanya. Kalau yang teman-teman dekat Mbak Erina tahu Mbak Erina kerja apa ya. Tapi kalau yang teman lain-lain mungkin nggak tahu ya. Tapi sudah kebanyakan tahu Mbak Erina buat kerja cleaning service. Walaupun kita ada pendidikan, istilahnya Mbak Erina tuh cuman SEMEA ya, SEMEA jurusan manajemen bisnis ya. Tapi kalau di Malaysia ini tidak guna. Kita punya sijil tadi tidak guna ya teman-teman ya. Kalau di Malaysia kita punya sijil, kita tamat SPM kira di Malaysia tidak guna ya teman-teman ya. Kalau kita mau jadi promotor kah apa mungkin boleh karena sudah dapat IC merah kayak gitu ya teman-teman ya. Dimanapun teman-teman jangan pernah malu apapun pekerjaan kita ya teman-teman ya. Buat motivasi kawan-kawan semua. Saya jadi sedih kalau saya ingat masa lalu saya masuk itu dari nol, dari zero Mbak Erina tuh pekerja keras sampai sekarang ya teman-teman ya. Assalamualaikum, bye-bye.